Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review ini ya. Jadi kemarin itu kita udah nyobain nge-review dari TP-Link TLWR840. Ini adiknya, ini 820 teman-teman ya. Jadi satu seri di bawahnya dia. Mungkin dari kecepatan sih sama ya teman-temannya, ini bisa sampai 300 Mbps. Nanti kita coba cek lagi ya. Terus untuk kabelnya bedanya di sini cuma dapat 3 port ya. 2 port untuk LAN-nya dan 1 port untuk WAN-nya. Jadi kalau kalian mau nyambungin komputer, ini cuma bisa 2 komputer, sedangkan yang abangnya yang 840 itu udah bisa 4 ya untuk LAN-nya. Jadi untuk teman-teman yang hanya untuk di atas kamarnya dan nggak perlu banyak kabel LAN, ini cocok sih karena harganya beda lumayan ya teman-temannya sama yang abangnya. Dan langsung aja kita cobain ya, dan kita bakal ngasih tahu gimana cara settingnya seperti yang 840. Sebenarnya sama untuk cara settingnya, tapi kita bakal lebih jelas lagi untuk lihat si 840 ini ya. Oke. Oke teman-teman, jadi untuk spesifikasinya ini bisa sampai 300 Mbps ya, sama-sama kayak abangnya teman-teman ya. Di TLWR 820N ini dia sama juga bisa jadi 4.1 ya teman-temannya, ataupun 4-in-1 sorry ya. Nah itu artinya bisa menjadi router, bisa menjadi access point, bisa menjadi range extender, dan juga bisa WISP mode ya teman-teman ya. Dan dia ini udah dapat dilengkapi 5 dBA antena, udah isi setup dan juga bisa menggunakan aplikasi, dan juga udah bisa IPv6 teman, ataupun IPv6 ya teman-teman, supported untuk kalian memperlancar di internetnya. Jadi seperti itu, dan TP-Link ini adalah produk yang udah mendapatkan brand terbaik ya teman-teman ya, bahkan di dunia ya. Jadi ini salah satu yang oke banget kalau kalian mau jadi router, mau jadi akses point ya, bisa banget. Nah karena Mas Dim tuh jarak dari atas sama ke bawahnya cukup jauh, jadi internet atau wifi-nya itu nggak nyampe. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya TP-Link yang WR820 yang harganya lebih murah dan lebih kecil, gampang banget ditaruh di mana-mana. Jujur untuk TP-Link ini teman-teman, ini ukurannya cukup kecil ya teman-teman kalau dilihat. Karena ukurannya yang kecil ini ngebuat gampang banget ditaruh dan juga nggak ngabisin tempat ya teman-teman ya. Dan ini antenanya udah cukup kuat banget ya, kalian bisa satu ruangan full ataupun bagian untuk naik lantai 3 itu masih bisa ke cover ya teman-teman ya. Mungkin kekurangannya ataupun perbedaan dengan WR840 ini cuma di sini ya, dia cuma bisa dapat outputnya 2 kabel LAN saja di situ. Nah untuk teman-teman yang baru lihat TP-Link ini, dia ini nggak ada tombol off-nya ya. Jadi kalian nggak ada yang mikir wah kalau matiinnya gimana, nggak bisa teman-teman ya. Matiinnya itu dia cuma bisa salah satunya menggunakan kabel power ini yang kalian lepas. Cuma pakai itu aja teman-teman ya, nggak ada cara lain. Dan untuk antenanya ini bisa lentur ya, bisa ke sini, kalian bisa buat seperti ini, ataupun bisa kalian buat ke atas gini ya. Tuh, dan ini bisa kayak gini juga ya kalau misalnya kalian lagi gantungin si alatnya teman-teman ya. Nih, kalian bisa buat gini aja. Jadi terserah kalian mau kayak gimana, dia udah lentur banget dan fleksibel banget. Nah, untuk WPS reset ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat ya di sini ada LAN, WAN, dan juga WPS reset. WPS atau reset ini jadi teman-teman kalau lupa password, kalian bisa masuk ke admin ataupun untuk ganti password untuk wifi-nya. Kalian kalau misalnya lupa, klik aja si ini teman-teman ya, si WPS resetnya. Nanti kalian bisa ganti lagi password kalian dengan menggunakan password yang ini ya. Jadi kalian bisa buka opennya menggunakan password yang ini ya, dan juga ID-nya juga pakai yang ini. Nanti kalian tinggal masukin aja, sisanya langsung kalian rubah password untuk wifi-nya. Jadi beda ya, password dari ini teman-teman ya, si TP-Link ya, sama password dari wifi itu berbeda. Biasanya kalau teman-teman lebih gampang disamain, tapi biasanya juga berbeda ya. Fungsinya apa? Fungsinya kalau misalnya kalian tahu password wifi, kalian bisa rubah dari si wifi ini, entah dirubah untuk passwordnya diulangi ataupun dirubah, ataupun nanti bisa dikasih pembatasan, jadi cuma satu device aja yang bisa connect. Nah maka dari itu biasanya dibedain password dari si TP-Link-nya sama password dari wifi-nya. Makanya jadi kalau misalnya kalian lupa untuk password dari TP-Link ya, kalian tinggal klik yang reset yang di belakang ini. Nanti kalian udah sampai nyala lagi, yang mulai nyala lagi. Nanti ini
Jadi ya pokoknya kayak crash start lagi ya. Begitu udah crash start baru nanti kalian masukin si passwordnya ini. Nah untuk cara connectnya sebenarnya gampang, nanti Mas Dim kasih lihat ya di akhir ya. Dia ada dua ya biasanya, nanti kita cobain juga ya untuk aplikasi dan juga untuk yang namanya pakai website ya. Jadi tinggal masukin si IP domainnya. Oke, nanti gampang banget sih caranya teman-teman. Oke, untuk di bahannya ini teman-teman ya, dia plastik yang dia ringan banget nih. Ini kotor ya teman-teman ya, jangan terdistract. Nah, untuk bagian belakangnya dia ada untuk ngegantung ya. Di sini ada dua untuk memperkuat. Jadi kalau satu juga sebenarnya kurang estetik juga ya. Kalau satu cuma gini doang nanti jadi gini bentukannya. Jadi bagusnya gini kan. Makanya jadi dia ada dua paku seperti itu. Jadi nggak cuma satu ya. Terus ini juga udah ada password dan sebagainya macamnya. Kalian bisa lihat di belakangnya ya. Dan ini ya kalau kalian taruh di bawah dia ada kaki-kakinya ya, biar nggak rusak bagian ininya teman-temannya. Jadi ada space dikit ya dari dasarnya. Terus untuk bagian ininya semuanya full plastik ya teman-temannya. Dan untuk kabel RJ45 tuh port RJ45 nya ini ya seperti ini, nggak ada bedanya, nggak berwarna juga, dia bentuknya abu-abu ya. Dan untuk speednya sih sama ya, 300 Mbps sama yang 840. Cuma bedanya di situ aja sih, mungkin sama range-nya mungkin ya. Untuk range-nya mungkin lebih besar dari yang 840 teman-teman ya. Tapi tetap aja kalau misalnya kita di rumah biasanya sebenarnya pakai yang 840 aja nyampe sini tuh, kalau Mas Dim lihat ya dari HP-nya Mas Dim itu masih bisa, masih terjangkau. Tapi tetap biasanya untuk memperkuat sinyal, kalau kalian suka live ataupun kalian emang suka menggunakan internet yang cepat ya teman-teman ya, lebih baik pakai router seperti ini. Oke, seperti itu nanti kita bakal cobain ya kira-kira seperti apa cara settingnya dan juga masukin si wifi-nya, passwordnya teman-teman ya, ganti passwordnya dan juga kita lihat masuk ke admin untuk si TP-Link ini teman-teman ya. Langsung aja masuk ke videonya. Untuk settingan bagian wifi ini kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya Tether. Teman-teman bisa download di Google Apps ataupun mungkin di iPhone ya teman-teman. Terus kalau misalnya kalian gak bisa menggunakan aplikasi ataupun malas menggunakan aplikasi, kalian tinggal masukin aja link dari ininya teman-teman, proxy-nya ya, kayak IP-nya teman-teman, IP address-nya. Nah untuk di aplikasi ini sebenarnya lebih gampang dan lebih mudah ya. Kalian bisa lihat tuh ya, bisa lihat My Device, TetherLab dan sebagainya macamnya. Terus kalau untuk connect-nya kalian udah lihat ya. Di sini itu udah ada langsung muncul kalau misalnya kalian udah connect wifi-nya ya. Kayak Mas ini udah connect wifi-nya. Udah langsung dapat local device-nya, kalian tinggal klik aja. Nah, di sini biasanya ini udah gelap ya karena tidak bisa direkam teman-teman ya. Untuk masukin passwordnya sengaja dihitemin dari pihak aplikasinya, jadi nggak bisa kalian lihat untuk passwordnya. Nah kalau kalian yang mau lihat ataupun yang kalian yang pengen coba, kalian udah masuk itu nanti kalian masukin aja password dari wifi-nya ataupun dari si TP-Link-nya. Terus nanti kalian masuk untuk lihat passwordnya dan bisa rubah passwordnya di halaman ini teman-teman yang hitam ini. Nah nanti disitu kalian bisa baca status, terus berapa unit yang ataupun klien yang connect sama routernya ataupun sama si wifi-nya, dan bisa kalian setting di sini ya untuk guest networknya dan juga wirelessnya seperti apa. Nah lalu kalau kalian klik klien ini, kalian masih bisa lihat ya, kayaknya ini udah nggak gelap. Jadi ini kalian bisa lihat ya berapa unit ataupun HP yang connect sama si internet ini ya teman-teman ya. Dan sini kalian bisa blok juga loh teman-teman, kalian bisa blok ya tuh. Kalian bisa blok kayak gitu, jadi kalian misalnya ada koneksi orang lain yang benar-benar mencurigakan ataupun yang cuma numpang-numpang connect, kalian bisa blok di sini teman-teman ya. Terus baru masuk ke tools ya. Nah ini yang klien ini masih belum lihat ya apakah bakal hitam juga atau enggak. Nah kalau untuk tools, nah kayak gitu ya, tadi kalian bisa lihat ya di bawah tuh ada home, ada client sama tools. Nah home itu untuk yang tadi password ya, untuk bisa lihat passwordnya. Terus client itu untuk ngelihat beberapa yang connect. Nah nanti bisa kalian blok di situ. Dan tools ini bisa kalian untuk setting. Bisa untuk setting quick setup, wireless internet connection, ini bisa kalian setting di sini. Sebenarnya Mas Dim nggak bakal detail banget untuk ini ya, karena gampang banget, kalian tinggal klik-klik aja. Contoh wireless ini ya tuh, kalian bisa lihat ini bisa rubah passwordnya juga. Terus bisa quick setupnya dan juga bisa ngatur untuk internet yang bakal kalian pakai ataupun koneksinya seperti apa. Nah ini bisa kalian pakai ya, dan untuk kalian yang mau nge-share, nggak usah nge-share password juga bisa ya. Kalian bisa share wifi seperti itu ya, di bawah tuh yang ada gambar gembok itu share wifi bisa juga.
Oke, itu ya, nanti kita langsung masuk untuk websitenya seperti apa. Untuk yang di website, teman-teman kalian tinggal ketik aja 192.168.1.1. Tapi usahakan dulu kalian udah connect wifi-nya ya teman-teman ya, untuk sinyal wifi-nya. Terus kalian nanti tinggal masukin passwordnya. Dan untuk teman-teman yang tadi di awal udah masih jelasin ya, kalau lupa passwordnya tinggal klik yang tombol hitam tadi WPS ataupun resetnya ya teman-teman ya. Nah sini kalian juga udah bisa ngecek klien, internet, dan TLWR 820-nya ya teman-teman ya. Untuk settingnya gampang ya, tuh bisa ngecek internet, wireless. Nah wireless ini kalian bisa tahu untuk passwordnya dan sebagainya macamnya di sini untuk gantinya ya teman-teman ya. Terus untuk internetnya juga bisa kalian setting di sini juga, gampang banget. Bandwidth dan sebagainya macamnya bisa kalian di sini. Dan masih banyak lagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau pakai aplikasi, pakai ini juga gampang ya. Dengan cara ngetik 192.168.1 dan 1 ya, .1.1. Kayak gitu aja ya, semoga membantu. Dan untuk teman-teman yang mau beli untuk si router ini, kalian cek aja di link deskripsi. Terima kasih udah nonton videonya, see you on the next content, bye bye.